الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nabi dan rasul-rasul sebelumnya membawa misi yang sama, mengajak kepada agama Islam, mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik apa yang aku katakan dan para nabi sebelumku adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Artinya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi membawa agama yang sama, membawa ajaran yang sama, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada mereka sifat-sifat yang mulia. Mereka semuanya mempunyai sifat jujur, mereka semuanya mempunyai sifat cerdas, amanah, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah taala kemuliaan yang lebih daripada para nabi dan para rasul sebelumnya. Di antara kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri yang mengatakan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti wa inna nabiyyakum hadha ahsanuhum sauta wa ahsanuhum wajha." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali wajahnya tampan dan suaranya merdu. Dan sesungguhnya nabi kalian ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tampan wajahnya dan paling merdu suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketampanan wajahnya lebih daripada tampannya Nabi Yusuf alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merdunya suaranya lebih merdu daripada Nabi Dawud alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi bentuk fisiknya, penampilan tubuhnya adalah orang yang sempurna. Rambutnya hitam, lurus dan ada ikalnya. Alisnya bagaikan bulan sabit, hidungnya mancung, dan wajahnya begitu tampan, putih bersih dan ada sedikit kemerah-merahan pada wajahnya. Karenanya kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah mengatakan, ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Kalau kalian melihatnya, maka seakan-akan wajahnya bersinar bagaikan matahari. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badannya tegap, dada dan perutnya rata. Ketika beliau berjalan layaknya orang yang penuh dengan semangat yang tinggi, mengajarkan kepada kita untuk tidak malas. Ketika kemudian beliau dipanggil oleh siapapun, maka kemudian beliau akan menoleh dengan semua badannya, menunjukkan orang yang tawadhu. Karenanya kemudian seorang sahabat yang bernama Hassan bin Thabit mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Dan yang lebih sempurna darimu wahai Rasulullah tidak pernah terlihat oleh mataku ini, dan yang lebih tampan darimu wahai Rasulullah tidak pernah terlahirkan oleh seorang perempuan pun. Engkau diciptakan tanpa cacat, seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana yang engkau kehendaki. Inilah bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sempurna dari segi tubuh dan badannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhlaknya tidak ada yang bisa menyamai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran.
adalah akhlak yang mulia yang ada di dalam Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap akhlak yang baik yang ada di dalam Al-Quran, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah orang yang dermawan. Tidak pernah ada orang yang meminta kepadanya kecuali diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permintaannya. Suatu ketika datang orang Arab Badui minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kambing. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lihatlah kambing-kambing yang ada di antara dua gunung itu. Itu semuanya adalah kambing saya. Maka ambillah semau kamu." Maka kemudian oleh orang ini diambil semuanya. Kemudian dia pulang ke kampungnya sambil mengatakan, "Aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhaful faqah." Masuk Islamlah kalian, karena sesungguhnya ada seorang yang bernama Muhammad yang bisa memberikan satu pemberian kepada seseorang, bahkan orang itu tidak akan khawatir lagi setelahnya untuk merasakan kefakiran. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tawadhu, orang yang pemberani. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kemudian terjadi peperangan yang sangat berkecamuk, bahkan kemudian umat Islam terdesak, para sahabat kemudian mengatakan, kami berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sabar. Sahabat Anas bin Malik, seorang sahabat yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Khadamtu Rasulullah 10 sinin." Saya berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dalam 10 tahun itu Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada saya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan yang itu?" Tidak pernah kemudian dibentak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak pujian yang kita ucapkan untuk Rasulullah, seberapapun banyak puji-pujian yang kita sampaikan untuk Rasulullah, maka tidak akan pernah sama dan sebanding dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan di antara bagian dari umat seorang nabi yang paling mulia, dari umat seorang nabi yang paling agung. Karena keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita umatnya menjadi umat yang paling mulia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan di antara orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita adalah dengan senantiasa menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap untuk bisa bertemu dengan kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Wadidtu anni laqaitu ahbabi." Qala ashabuhu, "Awalaysa nahnu ahbabaka ya Rasulullah?" Qala antum ashabi, ahbabi alladhina amanu bi wa lam yarawni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, saya berharap untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang saya cintai. Dalam satu riwayat dikatakan untuk bertemu dengan orang-orang yang menjadi saudara-saudara saya. Kemudian para sahabat mengatakan, bukankah kami adalah ikhwanaka, orang-orang yang menjadi saudara-saudara Anda, orang-orang yang Anda cintai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani
Mereka adalah orang-orang yang datang setelahku, beriman kepadaku dan belum pernah bertemu denganku. Mudah-mudahan kita di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita pun juga bisa dikumpulkan oleh Allah dengan beliau, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita rindukan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.